Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyairin wasyakirin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama saya mengajak diri saya dan kita sekalian untuk kita senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang merajai, yang menguasai, bahkan yang memiliki alam jagat raya ini, yang maha segala-galanya, yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini masih kita diperkenankan untuk kita hidup di dunia, menghirup udara segar lagi gratis. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan dalam hidup dan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Hidup ini adalah perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Salah satunya yang tidak pernah berubah, yang maha segala-galanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dinamika yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita sekarang ini dengan munculnya COVID-19 ini, inilah juga merupakan perubahan kehidupan manusia yang sangat mengganggu, menyentuh sendi-sendi kehidupan kita, baik secara sosial, ekonomi, lebih-lebih di kesehatan. Walaupun sekarang ini sudah levelnya sudah turun, namun demikian mari kita senantiasa menjaga kesehatan kita dengan senantiasa menyempurnakan syariah, senantiasa berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang halal, pakaian yang bersih, yang suci, ya tentunya yang halal. Yang tidak kalah penting, selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa. Karena dengan kesehatan yang baik akan mengantarkan kita pada pelaksanaan ibadah yang maksimal dengan penuh kehusyuan. Untuk itu mari kita selalu senantiasa menjaga, memelihara kesehatan yang kita miliki, sehingga kita akan selalu setia berzunuzam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Untuk itu mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, penuh kesabaran, penuh harapan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjuang secara maksimal menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena dengan takwa akan selalu kita diberikan solusi dalam menjalani kehidupan ini, bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dengan takwa akan menumbuhkan kesadaran yang hakiki tentang kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita ke alam cahaya terang, yaitu nur Islam, melalui petunjuk kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pedoman kita, kitab suci kita, imam kita yang telah membawa misi akidah, membebaskan manusia dari bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Bahkan Al-Quran telah membawa misi syariah, mengangkat derajat wanita, membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Maka Al-Quran tidak cukup hanya kita membaca dan mengaji. Lebih dari itu, mari kita senantiasa mentadabburi Al-Quran,
mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber inspirasi, sumber informasi, sumber segala sumber ilmu pengetahuan, keadilan dan kebenaran. Untuk itu mari kita senantiasa mengiringkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, panutan kita, tauladan kita yang memiliki pesona sepanjang masa dari seluruh akses kehidupannya, tidak lain adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa perjalanan hidup dan kehidupan kita di atas buminya Allah, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 19 Agustus 2022, di mana baru saja kita memperingati hari kemerdekaan kita yang merupakan juga salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat kemerdekaan. Demikian juga tentunya inilah merupakan sejak kita lahir di dunia, inilah merupakan perjalanan hidup dan kehidupan kita di atas buminya Allah. Semakin bertambah umur kita, semakin jauh kita tinggalkan dunia ini, maka semakin dekat pada kematian. Kematian sudah barang pasti. Aina ma takunu yurikul mauta wala kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kita berada, walaupun kita berada di benteng yang kokoh yang tinggi, kematian pasti menemui kita. Dan kematian itu sendiri merupakan peristiwa misteri, rahasia waktunya, rahasia caranya, rahasia tempatnya, dan tidak mengenal akte kelahiran. Mau tua, mau muda, mau pejabat, mau orang kaya dan sebagainya, pasti akan menemui al-mautu babun. Maka tidak ada cara lain, mari kita senantiasa merenungi, mengkaji, mentadabburi kematian ini, sehingga kita senantiasa berinvestasi, membangun kebajikan, kebaikan sebagai bekal investasi kita di yaumil akhir pada saatnya nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, masih dalam suasana kita di dalam bulan Muharram 1444 Hijriah. Tentu inilah merupakan momentum untuk kita jadikan sebagai muhasabah, evaluasi, introspeksi, sampai sejauh mana amal dan dosa yang kita perbuat. Sudah berapa umur kita sampai saat ini? Untuk itu pada momentum ini saya mencoba menguraikan secara singkat. Dengan hijrah ini, mari kita membangun kesalehan pribadi dan kesalehan sosial yang bermartabat. Di dalam Al-Quran, kata hijrah ini disebutkan 31 kali. 21 kali dalam bentuk kata kerja fi'il, 10 kali di dalam bentuk kata benda ismun. Pada awalnya kata hijrah ini dalam Al-Quran, para ulama memberikan tafsiran, memaknai sebagai pemisahan atau pemindahan. Di dalam perjalanannya, dalam perkembangannya, hijrah ini dimaknai 3 hal. Yang pertama, dengan hijrah ini adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 15 sahabat yang lalu dari Makkah ke Madinah, 8 hari 8 malam untuk melakukan perubahan hijrah dalam rangka mengembangkan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah dimaknai sebagai perubahan sikap tingkah laku manusia, tabiat manusia dari jahiliyah, dari biadab menjadi bermolar, menjadi lebih baik dengan kesadaran bahwa kita ini senantiasa dimonitor oleh sekaratnya Allah, yaitu malaikat akid dan ratib. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ya'mal miskala sarratin khairan yarah, wa man ya'mal miskala sarratin syarran yarah." Sekecil sarra pun kebaikan kita di dalam menjalani kehidupan ini akan dibalas oleh Allah. Demikian juga sekecil sarra pun kejelekan yang kita lakukan di bumi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diperjelas di surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu ma kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut ini dikunci, yang memberikan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada seluruh tubuh kita, bahkan bulu-bulu kita. Tidak ada rekayasa. Yang ketiga, hijrah dimaknai sebagai manusia memiliki akal dan pikiran. Selain itu manusia
diintervensi oleh namanya nafsu. Maka kita senantiasa dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, nafsu amarah. Inna nafsu la'amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mendorong manusia ke jurang kemaksiatan, kecuali nafsu yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada manusia yang selalu emosi, selalu marah, maka yang mendominasi dari ini adalah nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawama. Nafsu lawama ini kadang-kadang berbuat baik, tapi di lain waktu berbuat tidak baik. Tidak istiqamah, tidak konsisten di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ini juga dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga adalah nafsu yang kita miliki adalah nafsu mutmainnah. Inilah yang mendorong manusia, kecenderungan manusia selalu berbuat amal saleh, berbuat kebaikan. Maka momentum bulan Muharram ini 1444 Hijriah, mari kita jadikan momentum untuk senantiasa mengisi kehidupan ini, hati ini, nafsu ini dengan senantiasa nafsul mutmainnah yang senantiasa mendominasi, mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, amal saleh. Untuk itu kehidupan ini mari kita jadikan muhasabah, introspeksi, evaluasi, mengontrol apa yang harus dievaluasi. Yang pertama, untuk kita mendapatkan nafsul mutmainnah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, sampai detik ini, sampai sejauh mana hubungan keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah sampai sejauh mana. Kalau Anda mau tenang, Anda mau bahagia, Anda mau tenteram, ala bi zikrillahi tatmainnal qulub. Selalu menghadirkan dalam diri kita, dalam hati kita, ingat pada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu zikrullah zikran katsira fasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada siang dan petang. Maka maknanya adalah jangan pernah kita bergantung kepada manusia. Cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada keluarga, anak dan istri tidak dilarang, sepanjang cinta kita tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah membawa satu ketenangan, kebahagiaan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan kita. Ala bi zikrillahi tatmainnal qulub. Tidak ada yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawat. Yang kedua, sampai detik ini, sampai semana hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum fayaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang mencintai Allah, kata Rasulullah, ikuti aku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah. Hai orang-orang yang bersalawatlah kepada Rasulullah. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, akan dibalas kebaikan Allah Subhanahu dengan 10 kebaikan. Yang ketiga, sampai detik ini, sampai di mana hubungan keimanan kita kepada kedua orang tua kita, khususnya masih hidup, masih ada kesempatan untuk berbakti secara langsung. Karena apapun profesi kita sekarang ini tidak lepas daripada intervensi kedua orang tua kita. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridanya Allah, ridanya kedua orang tua kita. Jangan pernah anggap sepele. Bagi orang-orang yang sudah, orang tua sudah tidak ada lain, hanya doa yang bisa menyambung kita. Yang keempat, sampai detik ini, sampai di mana hubungan kita dengan keluarga kita, istri anak kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan amanah, maka dosa bagiannya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ku anfusakum ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena saat ini begitu banyak manusia yang terlena. Apa dikatakan Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Maka muncullah sekarang penyakit wahan. Terlalu gampang berdosa, terlalu gampang bermaksiat. Bisa kita lihat di televisi, di medsos dan sebagainya, persoalan narkoba misalnya, persoalan kekerasan, persoalan pornografi, persoalan korupsi dan lain sebagainya. Inilah momentum bulan Muharram 1444 Hijriah ini. Mari kita jadikan momentum untuk bagaimana meminimalisir daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi, yang akan mengantarkan kita pada hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang berikutnya, sampai detik ini, sampai sejauh mana hubungan kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat.
Bagaimana tetangga kita, silaturahmi kita, khususnya yang senantiasa tidak beruntung, yang dikena yang namanya COVID-19 ini. Mari kita senantiasa sharing, kita berbagi kepada saudara-saudara kita, untuk kita bantu secara ikhlas, sehingga mereka meringankan apa yang mereka rasakan sekarang ini. Yang berikutnya, sampai detik ini, sampai sejauh mana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Diri sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai amanah yang kita emban, yang kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang terakhir, sampai detik ini, sampai sejauh mana hubungan keintiman kita dengan profesi kita. Apapun profesi kita yang kita jalankan dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, adalah merupakan jalan hidup kita yang senantiasa akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan sebagainya. Sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai apa saja, mari kita laksanakan, mari kita jalankan dengan profesional, sehingga mengantarkan kepada kita kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat. Dengan demikian, apabila kita senantiasa mengontrol, mengevaluasi 3 hal. Yang pertama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kedua orang tua kita, cinta kepada anak dan keluarga kita, cinta kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, cinta kepada diri kita sendiri, dan cinta kepada profesi kita. Insya Allah kita senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, sesuatu bangsa, suatu pribadi, kecuali orang itu sendiri merubahnya. Karena Islam tidak mengajarkan orang-orang yang menjadi orang pemalas, orang putus asa. Islam mengajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang profesional, orang-orang yang kreatif, inovatif, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa sukses di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, sehingga di dalam bulan Muharram ini kita mampu melakukan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Hari ini lebih dari kemarin, dan besok harus lebih daripada hari ini, sehingga demikian pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khatimah. Barakallahu fil Qur'anil azim, wa nafani wa yakum fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi amma ba'd. Usikun ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kembali kami mengingatkan diri saya sendiri dan kita sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa menjauhkan diri salah bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Ini mari kita senantiasa berjuang secara maksimal menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan senantiasa membangun kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu jangan kita tunda-tunda, dengan prinsip 3M, mulai dari diri sendiri, mulai yang kecil-kecil dan mulai sekarang juga, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas salat kita. Dengan salat yang baik dan benar akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan kebajikan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan senantiasa menjadikan salat sebagai kebutuhan bahkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa memakmurkan masjid kita, senantiasa memelihara salat berjamaah. Hidup ini singkat saja, kita hanya punya waktu 3 dimensi. Waktu yang kita sudah lewati, waktu berjumpa di Masjid Sabilul Muhtadin ini, dan sebentar kita hanya tahu. Mari kita senantiasa mempersiapkan diri untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbalna minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tadarruana wa tahassyuana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.